Jadi adik gue punya 3 kebiasaan nyebelin. Mandi sambil nyanyi, kalau mandi lama banget, dan kalau mandi pintunya nggak pernah dikunci. Gue berdua sama adik gue udah setahun ini ngerantau keluar kota. Kondisi ekonomi orang tua kita di kampung yang nggak membaik memaksa kita berdua untuk merantau dengan modal seadanya. Kita tinggal di kos murah di pinggir kota Jakarta. Gue dan adik gue cuma sewa sekamar. Awalnya ibu kos ngelarang karena adik gue cewek dan kita seumuran. Ibu kos sempat ngira dia adalah pacar gue. Tapi gue ngunjukin kakak gue kartu keluarga dan dia ngebolehin kita tinggal sekamar. Kamar di sebelah kanan gue ada mbak-mbak kuliahan dan di sebelah kiri gua ada mas-mas yang menurut gua tingkah lakunya agak aneh. Dan ruangan paling ujung ada kamar mandi sebagai fasilitas umum di kosan gue. Nah, maklum deh, namanya juga kosan murah. Jadi kamar mandinya di luar, sharing sama penghuni kos lainnya. Rutinitas pagi adik gua biasa, bangun, mandi, nyanyi, pintunya nggak dikunci. Sementara rutinitas pagi gua adalah bangun, bikin sarapan, dan neriakin adek gue dari depan kos buat ngunci pintu kamar mandinya. Semuanya berjalan biasa aja sampai suatu hari mbak-mbak di kamar sebelah ngetok pintu kamar kos gue tengah malam. Dia izin numpang semalaman. Dia perkenalin dirinya dulu sama kita. Namanya Rani. Dia tinggal setahun lebih dulu daripada kita dan dia mulai cerita tentang keanehan mas-mas tetangga kita ini. Entah kenapa si Rani sering banget ngerasa diikutin sama mas-mas ini kalau dia lagi mandi. Entah si masnya pura-pura ngejemur atau sekedar ngerokok di depan kamar kosnya. Rani berusaha nggak curiga dan nyimpen ini sendirian sampai akhirnya malam ini ketika Rani lagi sibuk ngerjain tugas kuliahnya, dia lihat ada bayangan mondar-mandir di depan jendela kamarnya Rani. Rani gak asing dengan bentuk bayangan dan posturnya. Cuma satu cowok yang punya kriteria itu, dan cowok itu adalah mas-mas tetangga kita. Ada kali 5 menitan bayangan itu bolak-balik sampai akhirnya bayangan itu berhenti di antara jendela dan pintu kamar Rani. Bayangan itu menghadap ke kamarnya dan memajukan kepalanya seakan mau ngintip dari celah-celah pintu. Rani takut banget. Ini pertama kalinya dia begadang dan yakin si mas-mas ini ngelakuin setiap malam, cuma baru aja ketahuan. Jadi si Rani berusaha ngeluarin suara, entah batuk, entah nyanyi, atau sebagainya, seakan-akan Rani ini masih bangun. Bayangan itu pun pergi. Akhirnya Rani keluar, ngetok kamar gua, dan numpang nginep semalaman. Jujur gue sih dengernya nggak begitu kaget ya, karena gue udah curiga sama mas-mas ini dari pertama kali gue pindah ke sini. Paginya Rani berterima kasih dan nyarinin satu hal, jagain adek gue, terutama ketika dia nggak ngunci pintunya pas mandi. Hari-hari berlalu, adek gue tetap ngelakuin kebiasaan yang sama, nggak pernah ngunci kamar mandi dan harus selalu gue ingetin. Ini jadi sering nginep di kamar gue dan hal ini akhirnya ketahuan sama ibu kos. Kita pun cerita yang sebenarnya, bla 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 dan bla. Untungnya ibu kos itu ngertiin kita. Sayangnya kita belum punya bukti yang kuat sehingga ibu kos itu nggak bisa ngeluarin mas-mas itu. Lagi pula mas-mas itu udah jadi pelanggan setianya ibu kos lebih dari 5 tahun. Ibu kos akhirnya ngasih solusi baru. Dia beli pintu kamar mandi yang otomatis kekunci sendiri. Jadi untuk orang yang kayak adik gue yang super teledor ini, pintu ini cocok banget dan gue nggak perlu lagi teriak-teriak kunci pintu setiap kali dia mandi. Hari itu gue pulang kerja jam 5 sore. Di situ tumben adik gue sampai rumah duluan. Dia bilang dia izin pulang cepet karena habis isya mau janjian sama cowok PDKT-annya. Sebagai abang, gue ngerasa nggak suka adik